Sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya, salah satu peran penyuluh dan pendamping lapangan adalah untuk mendampingi petani agar bertransformasi menjadi wirausaha mandiri. Penyuluh dan pendamping lapangan perlu secara aktif memotivasi serta berdiskusi terkait pengembangan usaha pertanian wirausaha mandiri. Dengan membimbing wirausaha mandiri, menanyakan 3 pertanyaan kunci. Apa yang saya punya? Apa komoditas yang banyak diperjualbelikan di daerah sekitar? Bagaimana saya dapat mengembangkan usaha tani saya? Dalam video ini akan membahas lebih lanjut bagaimana membantu petani belajar menghitung keuntungan yang diperoleh dari usaha tani jagung serta cara untuk meningkatkan keuntungan. Analisa usaha tani merupakan perhitungan yang membandingkan antara seluruh biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian. Perhitungan ini dilakukan untuk melihat apakah ada keuntungan atau kerugian dalam melakukan budidaya. Pengenalan prinsip analisis usaha tani perlu dilakukan secara bertahap. Masyarakat yang bertanam jagung untuk kebutuhan rumah tangga sebaiknya dibimbing untuk melakukan perbandingan usaha tani jagung tradisional dan semi-komersial. Masyarakat yang bertanam jagung untuk dijual sepenuhnya dibimbing untuk menghitung analisis usaha tani komersial. Penyuluh dan pendamping lapangan perlu membantu petani menghitung perbandingan untung ruginya dengan simulasi sederhana. Menutup penjelasan dengan memotivasi petani terkait apa saja yang dapat mereka capai dengan keuntungan bertani jagung, dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu menggunakan benih lokal dengan cara tanam tradisional di lahan 50 are, hasil panen yang didapat sekitaran 800 kg. Apakah ada biaya untuk bertanam jagung? Pasti tidak ada. Penanaman tradisional seolah tidak menentukan akan biaya karena menggunakan benih hasil panen sebelum. Namun petani umumnya mengeluarkan biaya untuk makan dan sirip pinang. Itu sebesar kurang lebih 300.000 per musim. Misalnya Bapak Ibu sekeluarga ada 5 orang dan punya 3 ekor ternak babi. Hasil panen 800 kg umumnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga, baik makan maupun pakan ternak babi. Hingga bulan November, berarti perlu membeli jagung kurang lebih 200 kg untuk bulan Desember dan Januari. Maka dengan harga jagung 7.000 per kilogram, maka keluar biaya kurang lebih 1,4 juta. Bila Bapak dan Ibu menggunakan benih berkualitas atau komposit dan dengan tata tanam yang berbaris, untuk luas lahan yang sama maka diperlukan uang membeli benih itu kurang lebih 10 kg sebesar Rp200.000. Akan ada tambahan biaya makan dan sirip pinang saat penanaman berbaris selama 1 hari, jadi totalnya itu menjadi 500.000. Misalnya pupuk masih seadanya dari bantuan. Hasil yang didapat itu sebanyak 1 ton 500 kg. Dengan hasil ini Bapak tidak perlu membeli jagung di bulan Desember dan Januari. Berarti ada penghematan biaya kurang lebih itu 1,4 juta rupiah. Bila ditambah sedikit pupuk, ada tambahan biaya senilai kurang lebih 500.000. Namun hasil juga meningkat hingga mencapai 2-3 ton per 50 are itu. Dengan hasil ini, selain dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sepanjang tahun, berarti masih ada sisa hasil panen yang akan dijual itu sebanyak 1-2 ton. Bila dijual di musim panen raya di bulan Maret-April, nilai uang yang didapat sekitar 4-8 juta rupiah. Maka tidak hanya menghemat 1,4 juta, tapi juga ada tambahan keuntungan lebih dari 2,5 juta per musim tanam itu.
Keuntungan ini dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi keluarga, keperluan sekolah untuk anak-anak, modal bertani untuk musim selanjutnya, dan untuk usaha pertanian lainnya. Komponen utama dalam analisa usaha tani yaitu total biaya dan total pendapatan. Total biaya mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk terlaksananya usaha tani dari persiapan sampai penjualan. Contohnya adalah biaya benih, pupuk, pestisida, sewa alat, bahan bakar untuk pompa irigasi, upah tenaga kerja, transportasi, dan lain-lain. Total pendapatan mencakup seluruh pendapatan dari hasil jual usaha tani. Selain menghitung nilai keuntungan dari selisih total pendapatan dikurangi total biaya, penyuluh dan pendamping lapangan dapat juga memperkenalkan analisa rasio biaya manfaat, yaitu total pendapatan dibagi total biaya. Nilai rasio yang terus meningkat berarti pengelolaan usaha tani bergerak menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Hal yang penting dari usaha tani jagung dan usaha tani lain adalah tentang petani harus bisa menganalisis usaha taninya. Kadang petani kita ini ketika dia panen dia merasa bahwa ini semuanya untung. Dia tidak melakukan pencatatan yang baik tentang pembiayaannya, segala hal-hal yang dia korbankan. Terakhir dia katakan bahwa ini adalah keuntungan. Atau ada hal lain, ketika dia mendapatkan harga misalnya harga Rp5.000, dia katakan itu rugi. Padahal dia belum menghitung. Seorang petani yang pebisnis, dia harus menghitung berapa biaya. Baik itu biaya tetap, biaya variabelnya, kemudian dia menghitung berapa penerimaan yang dia dapatkan. Selisih dari penerimaan dan biaya itu adalah keuntungan. Satu hal penting lagi yang saya katakan tentang harga adalah dia harus tahu ketika dia memiliki biaya totalnya sekian, maka berapa produksi yang harus dihasilkan sehingga dia itu break even atau istilahnya dia pulang pokok. Jadi misalnya kami sudah hitung bahwa dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani secara mandiri, kemudian dengan produksi yang misalnya 5 ton per hektar, maka harga Rp5.000 per kilogram itu adalah satu keuntungan. Hanya petani kita kadang karena tidak pernah berhitung tentang biaya dan penerimaannya, sehingga 5.000 dikatakan masih rugi. Jadi ini petani kita ajar mereka supaya mulai berhitung. Tidak hanya untuk usaha tani jagung, semua usaha tani harus dia perhitungkan biaya dan penerimaannya untuk mengetahui berapa keuntungan yang dia dapat. Hal yang kedua adalah terkait dengan penerimaan atau pendapatan yang dia dapat. Perilaku petani rumah tangga petani kita ini adalah tidak merencanakan atau manajemen keuangannya masih belum bagus. Jadi ketika dia mendapatkan hasil panen, menjual dan mendapatkan sejumlah uang, itu kadang dibelanjakan untuk hal belum penting untuk dia. Sehingga kadang-kadang petani kita walaupun mendapatkan uang yang cukup banyak, tetapi karena manajemen keuangan rumah tangganya tidak bagus, uang itu habis dalam waktu yang singkat. Tidak terlalu berguna untuk rumah tangganya. Jadi petani juga diajar bagaimana setelah dia mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari usaha taninya, manajemen keuangannya juga perlu dia atur dengan baik sehingga untuk kesejahteraannya makin bagus. Petani kita juga harus diajari untuk saving, untuk tabung, untuk masa depan keluarganya itu juga harus dilatih, jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu hal yang prinsip dari usaha tani kita ini. Penyuluh dan pendamping lapangan dapat mendorong wirausaha mandiri rajin berhitung dengan memperkenalkan tabel sederhana. Untuk mendalami penggunaan tabel analisis usaha, penyuluh dan pendamping lapangan dapat mempelajari video untung rugi usaha tani dan video keuangan keluarga yang tersedia di YouTube Grow Asia. Video tersebut diperuntukkan kepada para ibu, karena umumnya perempuan bertindak sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Namun prinsip perhitungannya berlaku secara umum baik untuk wirausaha mandiri laki-laki ataupun perempuan.